Oke, selamat pagi. Pagi. Jadi pada pagi hari ini saya akan membahas tentang materi kurikulum operasional di satuan pendidikan. Pengertian KOSP. Kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses pembelajaran yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggara pembelajaran. Kurikulum di kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan belajar serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran. Jadi untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu dalam Undang-Undang Sikdiknas Garis Miring 2003, pemerintah berpusat menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang menjadi acuan untuk pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi ada komponen. Komponen adalah kurikulum operasional disusun untuk membantu proses berpikir mengembangkan suatu pendidikan. Dalam pengembangannya, dokumen ini juga merupakan hasil refleksi semua unsur pendidik di suatu pendidikan yang kemudian ditinjau secara berkala guna disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik. Jadi prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan ada 5. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, konseptual. Yang ketiga, esensial. Yang keempat, akuntabel. Yang kelima ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jadi berpusat pada peserta didik. Pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan dan tahap belajar, serta kepentingan peserta didik. Jadi di sini profil pelajar Pancasila selalu menjadi yang utama atau rujukan pada semua tahap dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Ada konseptual. Jadi konseptual ini menunjukkan kekhasan suatu daerah dan sesuai dengan karakteristik suatu pendidik, konteks sosial, budaya dan lingkungan serta dunia kerja dan industri. Ada yang esensial. Jadi semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan jadi dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya yang lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang, naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Jadi dokumen ini tidak perlu lagi memuat misalnya lampiran Kemendikbud seperti CP, capaian pembelajaran, struktur dan lain-lain. Di dalam dokumen ini kurikulum operasional. Ada akuntabel. Akuntabel dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Yang kelima ini adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jadi perkembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite pembelajaran atau komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua, organisasi, berbagai
sentral serta industri di bawah koordinasi dan survei Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan unsur pemerintah di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Jadi ada komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan, ada 6. Yang pertama karakteristik satuan pendidikan, yang kedua visi misi dan tujuan, yang ketiga adalah pengorganisasian pembelajaran, keempat rencana pembelajaran, kelima adalah pendamping evaluasi dan pengembangan profesional, keenam lampiran. Jadi karakteristik suatu pendidik dari analisis konteks dirumuskan karakteristik sekolah, mengembangkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, sosial, budaya, guru, tenaga pendidik. Visi yang pertama mengembangkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Yang kedua adalah nilai-nilai yang mendasari penyelenggara pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil Pancasila. Misi ini adalah menjawab bagaimana sekolah mencapai visi. Yang kedua, jadi nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Ada tujuan. Yang pertama, tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Yang kedua, tujuan menggambarkan patok-patok atau nilai skor penting dan selaras dengan misi. Yang ketiga, strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Keempat, kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Jadi yang kedua ini adalah pengorganisasian pembelajaran. Apa sih? Jadi cara sekolah mengatur atau memuat kurikulum dalam satuan rentang waktu dan beban belajar. Cara sekolah mengelola pembelajarannya untuk mendukung pencapaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Ini adalah pengorganisasian pembelajaran. Jadi ada lagi intrakurikuler. Jadi di sini berisi muatan atau mata pelajaran yang memuat tambahan lainnya jika ada. Itu ada pelajaran mulok, bisa juga menambahkan pelajaran yang khas dengan budayanya. Yang ketiga adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi menjelaskan pengelolaan proyek yang mengacu pada profil pelajar Pancasila pada tahun ajaran yang dimulai atau jadi ekstrakurikuler. Jadi gambaran ekskul dalam bentuk matrik atau tabel. Yang ketiga adalah rencana pembelajaran. Jadi rencana pembelajaran ini untuk ruang lingkup sekolah. Jadi mengembangkan rencana pembelajaran selama setahun ajaran, berisi alur pembelajaran atau unit mapping untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi program prioritas satuan pendidikan. Jadi yang kelima ini pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Jadi kerangka untuk pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional
yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran serta berkelanjutan di suatu pendidikan. Jadi pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Terakhir adalah lampiran. Jadi ada contoh rencana pembelajaran ruang lingkup lab. Ini menggambarkan rencana pembelajaran per tujuan pembelajaran atau per tema untuk sekolah yang sudah menjalani pembelajaran secara integrasi. Contoh yang kedua, ini contoh penguatan profil pelajaran Pancasila. Jadi penjabaran pemilihan tema dan isu spesifik yang menjadi proyek pada tahun ajaran tersebut. Jadi deskripsi singkat tentang proyek yang sudah dikontekstualisasikan dengan kondisi lingkungan sekolah dan kebutuhan peserta didik. Jadi tidak perlu sampai rincian pembelajarannya. Yang terakhir adalah referensi. Jadi landasan hukum atau landasan lain yang kontekstual dengan karakter sekolah. Ya. Jadi materinya sudah selesai. Ada pertanyaan dari Bapak Alwi? Oh, silakan Bapak Alwi. Di sini saya ingin bertanya dari materi yang Bapak sampaikan, apa perbedaan kurikulum sekolah penggerak dengan kurikulum ke-13? Apakah ada perbedaannya seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Alwi. Cukup bagus pertanyaannya. Oke, dari kurikulum ke-13 jadi di situ pengembangannya, jadi TIK pada kurikulum 13 itu digabungkan dengan mata lain ya. Yang artinya TIK tidak ditiadakan dan disinggung sedikit hanya apabila materi tersebut ada dalam satuan mapel. Itu untuk K13. Sedangkan untuk KWSP pelajaran TIK diberikan jam khusus. Ya, jadi mata pelajaran khusus TIK pada KWSP ini. Jadi pada KWSP ini jam TIK-nya khusus, ya, biar anak-anak bisa membuat atau mengetik pada pembelajaran Word, bisa mengirim email ke gurunya, bisa juga mengirim Google jawabannya lewat Google Class. Oke, begitu Pak Lui. Siap. Mungkin materi kayak kurikulum operasional satuan pendidikan sampai di sini. Saya akhiri, terima kasih, sampai jumpa di materi